Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak bepergian jauh jika tidak terlalu penting, agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Dan sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kalian bisa menuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar di bawah ini. Nanti Ibu akan mengeceknya satu persatu. Sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan memperlihatkan 1-2 video motivasi belajar agar kalian lebih termotivasi lagi dalam belajar. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Semoga setelah menonton video motivasi tadi, kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang materi cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik. Di sini Ibu akan mengulas sedikit materi minggu kemarin, yaitu apa sih cara berpikir diakronik dan apa sih cara berpikir sinkronik tersebut. Yang pertama yaitu cara berpikir diakronik, sering dikaitkan dengan kronologis. Kronologi yaitu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Yang kedua yaitu cara berpikir sinkronik, yaitu cara berpikir yang lebih mengutamakan penggambaran ruang yang meluas, akan tetapi tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu agar siswa dapat memahami mengenai klasifikasi dan pendalaman mengenai pengertian dan kedudukan sumber sejarah. Anak-anak,
Mari kita mulai membahas materi hari ini, yaitu mengenai macam-macam sumber sejarah. Yaitu ada 3 jenis sumber sejarah yang dapat menelaah peristiwa sejarah. Yang pertama yaitu sumber lisan, yaitu keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, sumber lain juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Yang kedua yaitu sumber tulisan, yang merupakan keterangan tertulis berupa catatan yang berasal dari suatu peristiwa sejarah, misalnya prasasti, dokumen, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Yang ketiga yaitu sumber benda, yaitu benda-benda yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu, misalnya bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, perhiasan, dan candi. Selanjutnya yaitu contoh sumber sejarah yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kehidupan dan keadaan pada zaman dahulu. Yang pertama yaitu artefak. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Artefak memiliki banyak rupa, contohnya seperti sendok, piring, cangkul, art, kendi, mata panah, tombak perhiasan, dan lain-lain. Artefak yang telah ditemukan biasanya disimpan di museum untuk mencegahnya dari kerusakan dan ulah jahil manusia. Yang kedua yaitu fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup, hewan, tumbuhan, atau manusia yang telah menjadi mineral atau batu. Fosil dapat terjadi karena beberapa hal. Ada yang terjadi karena sisa makhluk tersebut tertimbun, terjebak di dalam getah, atau terperosok ke sumur. Biasanya sisa makhluk hidup yang disebut fosil berumur lebih dari 10.000 tahun. Fosil juga berguna untuk mengetahui kondisi waktu, keadaan geografis, dan kondisi tempat tersebut pada zaman dahulu. Yang ketiga yaitu bukti tekstual. Bukti tekstual adalah peninggalan yang berbentuk tulisan. Bukti tulisan ini bermacam-macam bentuknya dan tidak hanya menggunakan media kertas, misalnya tulisan di daun lontar, batu atau prasasti, kain, kulit hewan, dan bahan lainnya yang bercerita tentang satu atau beberapa hal yang penting pada saat bukti tekstual tersebut dibuat. Yang keempat yaitu visual. Sumber sejarah berbentuk visual secara umum adalah sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Lebih spesifiknya, sumber sejarah secara visual itu berupa foto, lukisan, pahatan, dan ukiran. Yang terakhir yaitu audiovisual. Audiovisual adalah gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dilihat. Audiovisual dikenal juga dengan sebutan film atau rekaman. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini, yaitu yang di awal kita mengulas materi minggu lalu mengenai cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik. Dan sekarang kita membahas mengenai macam-macam sumber sejarah. Semoga setelah menerima materi hari ini kalian lebih mengetahui tentang jenis-jenis sumber sejarah. Dan agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan ayatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.